Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan Rantai Ajaib. Pada suatu hari di Istana Baghdad, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di singgasananya sambil memainkan sebuah rantai emas yang baru saja ia terima dari pedagang jauh dari negeri timur. Rantai itu berkilau indah, terbuat dari emas murni dan dihiasi batu permata kecil di setiap sambungannya. Namun, menurut sang pedagang, rantai itu bukan rantai biasa. Rantai ini, tuanku, kata si pedagang penuh percaya diri, adalah rantai ajaib. Tak ada pedang, kapak, bahkan api yang mampu memutusnya. Ia kuat dan tak tergoyahkan, seperti janji para dewa. Raja yang terkenal suka hal-hal aneh dan ajaib pun tertarik. Ia segera menguji rantai itu di depan para pengawal. "Coba pukul dengan pedangmu," titah raja. Para pengawal satu persatu mencoba. Pedang baja, kapak tajam, bahkan palu besi dipukulkan ke rantai itu. Namun benar saja, rantai itu tetap utuh tanpa goresan sedikit pun. "Luar biasa," seru raja penuh takjub. Rantai ini benar-benar tidak bisa diputus. Namun kemudian, seperti biasa, rasa penasaran raja berubah menjadi tantangan untuk Abu Nawas. "Panggilkan Abu Nawas ke istana. Aku ingin melihat apakah otak liciknya bisa memutus rantai ini." Abu Nawas datang dengan wajah tenang, sorban putih melilit kepalanya, dan jubah sederhana menutupi tubuhnya. Ia menunduk hormat kepada raja sambil tersenyum kecil. "Abu Nawas," ujar raja dengan nada menggoda, "aku punya rantai ajaib yang tak bisa diputus oleh manusia manapun di muka bumi ini. Tapi karena kau terkenal paling licik dan paling pandai, aku ingin memberimu tugas, putuskan rantai ini tanpa merusaknya." Abu Nawas mengangkat alisnya. "Tanpa merusak, tuanku? Bukankah jika kupotong artinya sudah rusak?" "Benar," jawab raja, "jadi kau harus membuat rantai ini terpisah, tapi tidak rusak. Kalau kau gagal, kau akan tinggal di penjara selama seminggu." Para menteri dan pengawal tertawa mendengar tantangan itu. Nah, kali ini Abu Nawas pasti tak bisa lolos. Abu Nawas pura-pura berpikir keras. Ia menatap rantai itu lama sekali, mengelilinginya, menggoyang-goyangnya, lalu tiba-tiba berkata, "Tuanku, izinkan saya membawa rantai ini pulang semalam saja. Saya butuh waktu untuk memikirkannya." Raja mengizinkan, sambil menahan tawa. "Baik, tapi jangan coba-coba lari." Abu Nawas mengangguk, lalu membawa rantai itu pulang. Sepanjang jalan, ia tertawa pelan, "Hahaha, rantai yang tak bisa diputus," katanya. "Mari kita lihat." Keesokan paginya, Abu Nawas datang kembali ke istana dengan membawa rantai itu. Raja tersenyum penuh keyakinan. "Nah, Abu Nawas, sudahkah kau memutus rantai itu?" Abu Nawas meletakkan rantai itu di hadapan raja dengan santai. "Sudah, tuanku." Raja menatap. Rantai itu kini terbagi menjadi dua bagian. Namun anehnya, tidak ada bekas potongan sama sekali. Setiap mata rantai tampak utuh, seperti tidak pernah disentuh alat apapun. Raja dan semua orang terkejut. "Bagaimana bisa? Kau memutus rantai ini, tapi tidak merusaknya?" Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Sederhana saja, tuanku. Saya tidak memutus rantai ini dengan pedang, api, atau alat apapun. Saya hanya membuka satu sambungan kecil di ujung rantai, kemudian mengeluarkan satu mata rantai, dan menyambungnya kembali menjadi dua rantai kecil yang utuh. Jadi rantainya tidak rusak, hanya saya ubah menjadi dua." Raja terdiam sejenak, lalu menepuk dahinya sambil tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, hanya kau yang bisa berpikir seperti itu. Aku berkata, putus tanpa merusak, dan kau melakukannya dengan cara paling licik." Para menteri pun ikut tertawa.
Ada yang sampai menepuk lutut, ada juga yang geleng-geleng kepala. Raja kemudian berkata sambil menahan tawa, "Baiklah, Abu Nawas. Karena otakmu lebih tajam daripada pedang manapun di istana ini, kau berhak mendapatkan hadiah." Abu Nawas berterima kasih sambil tersenyum. "Terima kasih, tuanku. Dan sebagai gantinya, saya sarankan agar rantai itu disebut rantai Abu Nawas, karena ternyata satu-satunya hal yang tak bisa memutusnya hanyalah akal sehat raja sendiri." Semua orang tertawa terbahak-bahak, termasuk raja yang akhirnya mengakui. "Benar, Abu Nawas. Kadang sesuatu yang tampak mustahil bisa diselesaikan hanya dengan cara berpikir yang berbeda." Pesan moral: jangan langsung percaya bahwa sesuatu mustahil hanya karena terlihat sulit. Kadang, bukan kekuatan atau alat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, melainkan akal, logika, dan sedikit kelicikan yang cerdas. Dan seperti Abu Nawas, selalu ada jalan keluar, asal mau berpikir dengan cara yang tak biasa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia taman belakang istana. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, matahari memantulkan cahaya keemasan di menara istana. Burung-burung berkicau, para pelayan berlarian menyiapkan sarapan untuk sang Raja Harun al-Rashid yang terkenal dengan keingintahuannya dan rasa bosannya yang kronis. Hari itu, sang Raja duduk termenung di balkon istananya sambil menatap kebun belakang yang luas dan indah. Tapi tiba-tiba, ia menyipitkan mata. Apa itu di ujung taman? Mengapa ada tembok kecil tertutup semak-semak? Katanya curiga. Ia memanggil kepala taman, "Hei, sejak kapan ada tembok di sana?" Kepala taman gemetar. "Ampun tuanku, sepertinya sudah lama ada, tapi hamba tidak tahu apa di baliknya." Raja langsung berdiri, wajahnya penuh semangat seperti anak kecil menemukan mainan baru. "Bagaimana bisa ada bagian taman yang aku tidak tahu? Ini istanaku. Semua rahasia di sini harus aku kuasai," katanya berapi-api. Namun begitu ia mencoba membuka gerbang kecil di balik semak itu, ternyata terkunci rapat. Ada tulisan lusuh di atasnya. "Yang masuk tanpa izin, akan melihat hal yang tak akan bisa dilupakan seumur hidup." Raja membaca keras-keras. "Oh, ini pasti sesuatu yang luar biasa. Mungkin taman rahasia yang menyimpan harta kuno. Atau makhluk ajaib." Para penjaga saling pandang, jelas mereka lebih takut daripada penasaran. Akhirnya, salah satu penasihat kerajaan berkata pelan, "Tuanku, mungkin lebih baik memanggil orang yang cerdas namun tidak takut pada apapun." Raja berpikir sejenak lalu tersenyum licik. "Benar. Panggil Abu Nawas." Beberapa saat kemudian, datanglah Abu Nawas dengan langkah santai dan senyum khasnya. "Wah, wajah Paduka tampak bersemangat sekali hari ini," kata Abu Nawas sambil menunduk hormat. Raja menepuk bahunya. "Abu Nawas, di balik tembok taman ini ada sesuatu yang misterius. Aku ingin kau membukanya dan memberitahu apa isinya. Tapi hati-hati. Mungkin berbahaya." Abu Nawas menatap tembok itu lama sekali. Ia mengetuk-ngetuknya, lalu menempelkan telinga seperti mendengar bisikan rahasia. Setelah itu, ia berkata dengan wajah serius, "Paduka, ini bukan sembarang taman. Aku mencium aroma misteri, dan sedikit aroma kambing." Raja terkejut. "Kambing?" "Ya, Paduka. Tapi bukan kambing biasa. Ini kambing yang tahu rahasia besar." Semua orang menahan tawa. Tapi Raja malah semakin penasaran. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menatap langit seolah berpikir keras.
Izinkan hamba masuk sendirian malam ini, Paduka. Karena rahasia taman ini hanya mau menampakkan diri di bawah cahaya bulan. Raja mengangguk dengan penuh rasa ingin tahu. Baiklah, tapi jangan macam-macam. Malam pun tiba. Bulan menggantung di langit, dan taman istana tampak tenang. Abu Nawas datang diam-diam membawa lentera dan seekor kambing betina yang gemuk. Ia membuka kunci tua di gerbang kecil itu, dengan trik logam dan kawat, tentu saja, lalu masuk ke dalam. Di balik tembok itu, ternyata hanyalah taman kecil berisi rumput liar dan kolam kering. Tidak ada yang istimewa, kecuali satu patung besar berbentuk raja duduk di singgasana, tapi tanpa kepala. Abu Nawas tertawa kecil. Jadi ini, rahasia besar? Patung tak selesai. Namun, ia segera punya ide nakal. Ia membawa kambingnya ke tengah taman, menaruhnya di depan patung, lalu menulis di tanah dengan batu. Siapa yang melihat kambing ini, akan kehilangan akal sehat sementara. Keesokan paginya, ia kembali ke raja dengan wajah tegang pura-pura. Bagaimana, Abu Nawas? Apa yang kau temukan? Tanya raja tak sabar. Paduka, hamba hampir tak sanggup menceritakannya, jawab Abu Nawas dengan nada misterius. Di taman itu, ada makhluk aneh yang menyerupai kambing, tapi menatap langsung ke dalam jiwa. Raja membelalak. Makhluk kambing penatap jiwa? Oh, ini menarik. Aku harus melihatnya. Tidak, Paduka. Siapapun yang menatapnya langsung, bisa kehilangan akal untuk sementara. Raja semakin ingin tahu. Bagus. Aku ingin menguji keberanianku sendiri. Sebelum Abu Nawas sempat melarang, Raja sudah berlari ke taman belakang bersama para pengawal. Begitu gerbang dibuka, mereka melihat kambing Abu Nawas sedang makan rumput dengan damai. Raja menatap lama, dan kambing itu membalas tatapan dengan mata bulat polos. Ya ampun. Dia menatapku, teriak raja. Abu Nawas langsung berseru, Paduka, jangan tatap terlalu lama. Itu dia yang hamba maksud. Raja langsung panik. Aku merasa aneh. Kepalaku ringan. Dunia berputar. Abu Nawas, cepat tutup mataku. Para pengawal ikut panik. Satu menjerit, ampun. Kambing ajaib menatapku juga. Satu lagi jatuh pingsan karena ketakutan sendiri. Sementara itu, Abu Nawas menahan tawa setengah mati. Keesokan harinya, seluruh istana heboh. Ada rumor bahwa di taman belakang istana hidup kambing mistik yang bisa membuat orang bodoh sementara. Para pelayan saling mengingatkan agar tak menatapnya lebih dari 3 detik. Raja pun memerintahkan agar taman itu ditutup kembali dengan papan bertuliskan, dilarang masuk. Di sini bersemayam kambing penatap jiwa. Tapi tentu saja, penasaran manusia tak bisa ditahan. Suatu malam, salah satu penasihat ingin membuktikan bahwa itu cuma omong kosong. Ia menyelinap ke taman itu, dan menemukan kambing yang sama sedang tertidur pulas. Ia tertawa keras, hahaha. Ini hanya kambing biasa. Namun saat ia kembali ke istana, ia terpeleset di tangga dan jatuh ke kolam ikan di depan banyak orang. Sejak itu, semua orang yakin bahwa taman itu memang terkutuk. Raja semakin percaya dan berkata, Abu Nawas benar-benar menyelamatkanku dari kebodohan abadi. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas datang dengan wajah serius. Paduka, rahasia taman itu sudah aman. Kambing itu sudah hamba kirim ke pegunungan jauh agar tak mengganggu siapapun lagi. Raja mengangguk puas. Bagus sekali. Kau memang bijak, Abu Nawas.
Ini hadiah untukmu. Raja memberinya sekantong emas besar. Tapi begitu raja pergi, Abu Nawas tersenyum lebar sambil berbisik. Hadiah dari kambing yang tidak tahu apa-apa, terima kasih, kambingku. Ia pun pulang sambil tertawa keras di jalan. Dan setiap kali melihat kambing di pasar, Abu Nawas selalu berbisik. Kalau bukan karena salah satu dari kalian, aku tidak akan makan enak malam ini. Begitulah kisah lucu Abu Nawas dan rahasia aneh taman belakang istana. Dari sekadar tembok tertutup semak-semak, lahirlah legenda kambing ajaib yang membuat seluruh istana geger. Dan seperti biasa, hanya Abu Nawas yang bisa mengubah misteri menjadi komedi, dan kebohongan kecil menjadi pelajaran besar. Kadang, yang membuat sesuatu tampak ajaib, hanyalah rasa penasaran manusia itu sendiri. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia pasir ajaib. Di sebuah sore yang panas, matahari memancarkan sinarnya tanpa ampun. Kota Baghdad terasa seperti tungku raksasa, dan orang-orang berjalan dengan langkah gontai. Abu Nawas yang terkenal cerdik dan kerap membuat orang-orang takjub dengan kelihayannya, hari itu duduk di bawah pohon kurma sambil mengipasi wajah dengan selembar kertas lusuh. Ah, panas sekali. Andai saja aku punya segenggam pasir ajaib yang bisa menyejukkan siapa saja, gumamnya, separuh mengeluh, separuh berhayal. Kebetulan, seorang anak kecil yang lewat mendengar ucapan itu. Anak itu langsung lari pulang ke rumah sambil berteriak. Ibu! Ibu! Abu Nawas punya pasir ajaib yang bisa menyejukkan. Berita itu pun menyebar dengan cepat, seperti angin gurun yang berhembus kencang. Dalam waktu singkat, orang-orang di pasar sudah ramai membicarakan tentang pasir ajaib milik Abu Nawas. Keesokan harinya, halaman rumah Abu Nawas dipenuhi orang-orang yang penasaran. Para pedagang, ibu rumah tangga, bahkan pejabat istana kecil pun datang untuk melihat. Mereka berdesakan di depan rumah sederhana Abu Nawas. Abu Nawas, katanya engkau punya pasir ajaib, teriak seorang pedagang kain dengan napas terengah. Abu Nawas, yang sebenarnya sama sekali tidak punya pasir ajaib, hanya terperangah. Namun otaknya yang cepat segera berputar. Jika ia menolak, orang-orang pasti kecewa dan menganggapnya pembohong. Tapi kalau ia mengakui, bisa jadi ini peluang emas untuk menguji kecerdikannya. Dengan tenang ia tersenyum dan berkata, "Benar, aku memang punya pasir ajaib. Tapi pasir ini tidak bisa sembarangan dipakai. Ada syaratnya." Orang-orang langsung menahan napas, menunggu penjelasan. Syaratnya adalah, hanya orang yang benar-benar jujur hatinya yang bisa merasakan khasiatnya, kata Abu Nawas dengan suara dibuat misterius. Seorang pria kaya raya yang terkenal pelit, bernama Bahzar, maju ke depan. Ia menepuk dadanya. Aku orang yang paling jujur di kota ini. Berikan padaku pasir ajaibmu, Abu Nawas. Abu Nawas mengangguk tenang, lalu ia mengambil segenggam pasir biasa dari halaman rumahnya. Ia menaruhnya di tangan Bahzar sambil berkata, "Tutup matamu, tarik napas dalam-dalam, lalu bayangkan kejujuranmu." Bahzar pun mengikuti. Tapi alih-alih merasa sejuk, pasir itu justru masuk ke hidungnya karena angin bertiup kencang. Ia bersin keras berkali-kali hingga wajahnya merah seperti tomat. Orang-orang yang melihat tak kuasa menahan tawa. Hahaha. Itu wajah jujur atau wajah pilek? Ejek seorang anak muda. Abu Nawas pura-pura serius sambil mengelus janggutnya. Aneh sekali, mungkin pasir ini menolakmu, wahai Bahzar. Artinya, ada yang tidak jujur dalam hatimu. Wajah Bahzar semakin merah, kali ini bukan karena pasir, melainkan karena malu.
Setelah itu, seorang ibu penjual roti maju. Ia dikenal suka menambahkan tepung lebih banyak daripada isinya. Dengan penuh percaya diri ia berkata, "Aku pasti jujur." "Buktikan dengan pasir itu, Abu Nawas." Abu Nawas mengulurkan segenggam pasir lain. Sang ibu menggenggamnya, menutup mata, dan menunggu. Tapi tiba-tiba, roti yang ia bawa di keranjang jatuh karena tersenggol seseorang, dan orang-orang melihat isi rotinya jauh lebih sedikit daripada kulitnya. "Hei, roti ibu ini isinya kosong," teriak seseorang. "Dasar penipu," tambah yang lain. Abu Nawas menghela napas panjang sambil berkata dengan nada penuh hikmah, "Lihatlah, pasir ajaib selalu membongkar kebohongan." Sekali lagi, orang-orang tertawa terbahak-bahak, sementara sang ibu menunduk malu. Kabar tentang pasir ajaib Abu Nawas akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang raja yang terkenal suka hal-hal aneh dan lucu itu langsung memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata sang raja sambil tertawa, "benarkah engkau punya pasir ajaib yang bisa menguji kejujuran?" Abu Nawas menunduk hormat. "Benar, Baginda. Bahkan pasir ini bisa membuktikan siapa saja yang paling jujur di kerajaan." Sang raja langsung bersemangat. "Kalau begitu, uji aku dengan pasir itu. Aku ingin tahu seberapa jujur diriku." Semua menteri dan dayang berdesakan ingin melihat. Abu Nawas dengan tenang mengambil segenggam pasir dan menyerahkannya kepada sang raja. Sang raja menggenggam pasir itu, menutup mata, dan menunggu sesuatu terjadi. Tapi tiba-tiba ia bersin keras. Orang-orang terperangah, lalu hening. Namun Abu Nawas cepat menyelamatkan suasana. "Ah, Baginda, bukan pasirnya yang menolak. Justru ini tanda bahwa Baginda adalah orang paling jujur. Sebab hanya orang jujurlah yang bisa membuat pasir ikut gembira sampai beterbangan ke udara." Semua orang langsung bertepuk tangan dan bersorak. Sang raja pun tertawa terbahak-bahak, merasa terhibur. Sejak hari itu, pasir biasa di halaman Abu Nawas dianggap sebagai pasir ajaib. Orang-orang tetap datang meminta uji kejujuran, meski setiap kali hasilnya selalu membuat mereka malu atau ditertawakan. Dan Abu Nawas, ia tidak pernah menyebut dirinya penipu. Ia hanya berkata, "Aku tidak berbohong. Pasir ini memang ajaib, karena mampu menunjukkan siapa yang jujur dan siapa yang tidak. Yang membuatnya ajaib bukan pasirnya, melainkan tingkah orang-orang sendiri." Orang-orang akhirnya sadar, keajaiban itu bukan ada di dalam pasir, melainkan dalam cerdiknya Abu Nawas memutarbalikkan keadaan. Cerita ini pun tersebar luas di Baghdad. Dan setiap kali orang melihat segenggam pasir di jalan, mereka akan teringat pada Abu Nawas dan keajaiban lucunya yang membuat semua orang terpingkal. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kucing hitam misterius. Pada suatu malam yang remang-remang di kota Baghdad, terdengar suara jeritan dari gang sempit di belakang pasar. Penduduk yang mendengarnya langsung berbisik, "Itu pasti si kucing hitam misterius." Katanya, siapapun yang melihat matanya akan lupa jalan pulang. Desas-desus tentang kucing itu semakin menjadi-jadi. Ada yang bilang kucing itu bisa berbicara. Ada yang bilang kucing itu jelmaan jin pelit yang dulu nggak mau bayar zakat. Bahkan ada yang percaya, kucing itu bisa menghilang saat ditagih utang. Raja Harun al-Rasyid yang penasaran memanggil penasihatnya. "Aku ingin tahu kebenaran soal kucing itu. Kirim pasukan kalau perlu." Namun, wazirnya mengangkat tangan. "Yang mulia, kalau pasukan pergi,
Bisa-bisa dikira kita perang lawan kucing. Biarlah Abu Nawas saja yang menyelidikinya. Dan begitulah, Abu Nawas pun dipanggil. Dengan sorban miring khasnya dan senyum penuh misteri, Abu Nawas datang menghadap raja. "Abu Nawas," kata sang raja, "aku ingin kau menyelidiki kucing hitam yang katanya bisa menghilang." Abu Nawas mengelus janggutnya. "Wah, kalau kucingnya bisa menghilang saat ditagih utang, saya curiga dia dulu teman saya, Yang Mulia." "Jangan bercanda, Abu Nawas." "Baik, baik. Tapi saya punya syarat. Jika saya bisa memecahkan misteri ini, saya minta 1 bulan makan gratis di dapur istana." Raja setuju. Maka, mulailah Abu Nawas menyelidiki. Pada malam hari, ia memakai jubah hitam, dan membawa ikan asin di dalam kantongnya. Abu Nawas bersembunyi di balik gentong besar di dekat pasar. Tak lama kemudian, seekor kucing hitam muncul. Matanya bersinar hijau, jalannya pelan, penuh percaya diri, seperti sedang jadi bintang di catwalk. Abu Nawas melempar ikan asin. Kucing itu berhenti, lalu menatap tajam, lalu plop. "Menghilang." "Hah? Benar-benar bisa menghilang?" gumam Abu Nawas. Malam kedua, kali ini Abu Nawas datang dengan cermin besar. Ia meletakkan cermin di tengah jalan dan mengintai dari balik warung bubur. Kucing itu datang lagi. Tapi saat ia hendak melangkah di depan cermin, ia mendadak berhenti, lalu malah sibuk merapikan bulunya dan berjalan mundur. "Wah, ini kucing bukan sembarangan, dia narsis," kata Abu Nawas sambil mencatat. Malam ketiga, Abu Nawas menyebarkan bubuk tepung di jalan, dan menaruh semangkuk susu di tengah jalan. Ia menunggu dan mengintip dari kejauhan. Tiba-tiba kucing muncul. Tapi begitu dia meminum susu dan mencoba kabur, kling! Dia menghilang lagi. Namun, jejak kakinya masih terlihat di atas tepung. Abu Nawas mengikutinya, sampai ke rumah seorang tukang sihir tua bernama Hamam bin Pusing. Ternyata, si kucing adalah kucing peliharaan Hamam yang suka mencuri ikan dari pasar. Setiap kali ketahuan, Hamam menyihirnya agar menghilang sementara. Abu Nawas pun masuk dan menegur Hamam. "Tuan Hamam, menyihir kucing untuk menghindari tanggung jawab adalah pelanggaran pasal 7B Kitab Anti Kucing Gaib." "Apa itu Kitab 7B?" tanya Hamam gugup. "Kitab buatan baru," jawab Abu Nawas dengan senyum licik. "Tapi akan terasa nyata kalau saya lapor ke raja." Akhirnya, Hamam pun setuju untuk menghentikan sihirnya, dan si kucing kini menjadi penjaga toko ikan. Sebagai hukuman, Hamam disuruh mengajarkan trik sulap kepada anak-anak selama sebulan. Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak saat mendengar laporan Abu Nawas. "Luar biasa. Kucing hilang karena sihir. Dan kau menyelesaikannya tanpa pasukan." "Ya, Yang Mulia," kata Abu Nawas. "Kadang yang perlu kita hilangkan bukan kucingnya, tapi kebiasaan ngutang lalu ngilang." Raja tertawa makin keras. Abu Nawas pun menikmati 1 bulan makan gratis, lengkap dengan jatah susu, yang tidak dicuri lagi oleh kucing. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Raja Lupa Ingatan. Pada suatu pagi yang cerah di kerajaan Baghdad, suasana istana berubah menjadi kacau balau. Para menteri berlarian, para pelayan bingung,
dan penjaga istana saling pandang tanpa tahu harus berbuat apa. Semua geger karena satu hal yang sangat tidak biasa. Sang raja kehilangan ingatannya. Raja Harun al-Rasyid bangun tidur pagi itu, lalu tiba-tiba bertanya kepada pelayan, "Siapa aku? Kenapa aku tidur di tempat semewah ini? Dan kenapa semua orang membungkuk saat melihatku?" Pelayan yang setia hampir pingsan saking paniknya. Ia langsung melapor ke para menteri, dan para menteri langsung berkumpul di aula istana. Yang mulia kehilangan ingatannya. Ia tak tahu bahwa ia adalah raja, teriak Perdana Menteri sambil menjambak jenggotnya sendiri. Beberapa tabib dan dukun dipanggil. Ada yang menyuruh raja minum ramuan pahit dari kotoran kelelawar, ada yang membacakan mantra sambil menabur garam di atas kepalanya. Tapi hasilnya nihil. Sang raja tetap bertanya, "Kapan aku mulai bekerja di tempat aneh ini?" Dalam situasi genting itu, nama Abu Nawas pun disebut. Raja memang sering kesal tapi juga bergantung padanya. "Panggil Abu Nawas." Si penipu yang cerdas itu. Mungkin otaknya lebih miring dari raja, tapi siapa tahu bisa berhasil, kata salah satu menteri senior yang sudah pasrah. Abu Nawas datang dengan senyum santai, jubah putihnya berkibar, dan langkah kakinya ringan seperti tidak ada masalah. "Apa kabar semua? Kenapa wajah kalian seperti habis melihat kambing berdansa?" "Raja kita lupa dirinya sendiri," kata Perdana Menteri. "Ah, begitu? Mungkin ini saatnya raja menemukan siapa dirinya dari sudut pandang yang baru," kata Abu Nawas sambil mengusap dagunya. Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi raja, yang kini duduk di singgasana tapi bingung sendiri kenapa semua orang melayaninya seperti bayi keramat. "Salam, Tuan Tukang Kayu," sapa Abu Nawas dengan semangat. "Aku tukang kayu?" tanya raja kebingungan. "Tentu saja. Kami semua sudah menunggumu untuk memperbaiki kursi-kursi di istana ini. Dengar-dengar kau paling jago memaku tanpa melihat." Para menteri yang mendengar itu hampir jatuh pingsan. Tapi raja tampak senang. Ia merasa punya identitas. Hari-hari berikutnya raja sibuk menjadi tukang kayu. Ia membawa palu kemana-mana, memeriksa kaki kursi, dan bahkan menasihati pengawal istana soal jenis kayu yang kuat untuk dijadikan lemari. Semua orang takut membantah. Namun, diam-diam Abu Nawas menyusun strategi. Ia mengatur sebuah teater kerajaan yang akan menampilkan drama kehidupan seorang raja di depan raja sendiri. Abu Nawas mengatur adegan, para aktor menyamar sebagai raja palsu, menteri palsu, dan pelayan palsu. Dalam drama itu, raja yang bijaksana memerintah dengan adil, suka makan anggur, suka tidur siang, dan punya kebiasaan garuk kepala saat bingung. Semua persis seperti Raja Harun al-Rasyid yang sebenarnya. Raja yang sedang menonton terperangah. Wajahnya pucat. Tangannya mulai gemetar. Dan tiba-tiba ia berteriak, itu aku. Itu kebiasaanku. Aku raja." Semua orang bersorak. Para menteri menari. Penjaga menangis. Dan Abu Nawas hanya mengangguk santai. Namun, masih ada efek samping. Keesokan harinya, raja memang ingat kembali siapa dirinya. Tapi, ia juga jadi sedikit kebingungan tambahan. Ia sekarang percaya bahwa dirinya adalah dua orang, seorang raja dan seorang tukang kayu. "Sediakan aku 1 jam sehari untuk memperbaiki kursi. Aku suka pekerjaan itu," tita sang raja dengan bangga. Abu Nawas tertawa geli. "Bagus juga. Setidaknya kalau istana rusak,
kita tidak perlu panggil tukang dari luar. Dan sejak hari itu, Istana Baghdad menjadi satu-satunya istana di dunia yang dipimpin oleh seorang raja yang juga tukang kayu. Pesan moral. Terkadang, cara paling lucu dan tak terduga bisa menyembuhkan hal yang paling rumit, apalagi kalau ada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dan lomba berpikir cerdas. Pada suatu hari yang cerah di negeri Baghdad, Raja Harun al-Rashid sedang merasa bosan luar biasa. Sudah main catur, bosan. Sudah berburu, lelah. Sudah makan 7 piring, malah mengantuk. Maka, sambil bersandar di singgasananya yang empuk, Raja berseru pada para menterinya. "Wahai para menteri, aku butuh hiburan. Tapi bukan hiburan biasa. Aku ingin menguji kecerdasan rakyatku. Adakan sebuah lomba berpikir cerdas." Para menteri pun saling berpandangan. "Lomba berpikir cerdas, tuanku?" "Benar," kata sang raja. "Buatlah lomba di mana setiap peserta harus menunjukkan kecerdasannya lewat jawaban yang tak biasa, penuh akal, dan mengundang tawa." Seketika para menteri bekerja keras menyiapkan lomba itu. Selebaran ditempel di pasar-pasar, di pohon-pohon, bahkan di punggung unta, yang tentu saja untanya tidak paham apa-apa. Syaratnya, siapapun boleh ikut, asalkan bisa menjawab satu pertanyaan aneh dengan jawaban yang lebih aneh tapi cerdas. Tentu saja kabar itu sampai ke telinga Abu Nawas, si ahli akal yang terkenal di seantero negeri. Tapi, hari itu, Abu Nawas sedang bersantai sambil makan semangka. "Lomba berpikir cerdas," gumamnya sambil menggigit semangka. "Kalau terlalu serius, tak lucu. Kalau terlalu lucu, bisa-bisa dianggap gila. Harus pas." Dan benar saja, pada hari perlombaan, alun-alun istana dipenuhi rakyat. Para peserta dari berbagai kalangan maju satu persatu. Ada yang menjawab pertanyaan dengan pantun, dengan nyanyian, bahkan ada yang menjawab dengan menari-nari sambil bersajak, yang jurinya sampai bingung. Ini lomba berpikir atau audisi teater? Akhirnya tibalah giliran Abu Nawas. Ia berjalan santai ke tengah lapangan. Sorban putihnya berkibar tertiup angin, jubahnya berdebu sedikit karena tadi sempat tergelincir di warung bubur. "Abu Nawas!" seru sang raja, senang melihat wajah sahabat sekaligus pengocok otaknya ini. "Baiklah, karena kau terkenal cerdik, pertanyaannya juga harus tidak biasa." Raja pun tersenyum licik dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, menurutmu, mana yang lebih penting, telur atau ayam?" Semua penonton langsung hening. Pertanyaan klasik ini sudah membuat banyak orang terjebak dalam perdebatan tiada akhir. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum, lalu menjawab, "Yang lebih penting adalah penjualnya, tuanku." Raja sampai tersedak air zam-zam. "Penjualnya? Kenapa begitu?" tanya raja, tercengang. "Karena tanpa penjual, baik ayam maupun telur tidak bisa saya beli untuk sarapan pagi," kata Abu Nawas sambil tertawa. Penonton pun langsung meledak dalam tawa. Para juri yang tadinya tegang mulai mengangguk-angguk. Tapi raja belum puas. Ia ingin lebih. "Baik, pertanyaan kedua," kata raja. "Apa yang bisa berjalan tanpa kaki, bisa terbang tanpa sayap, dan bisa membuat orang menangis tanpa suara?" Abu Nawas mengelus janggutnya, pura-pura berpikir keras. Lalu ia menjawab pelan,
Jawabannya adalah, hutang, tuanku. Hutang? Raja melongo. Benar. Hutang bisa membuat orang lari, walau tak punya kaki. Pikiran tentang hutang bisa terbang kemana-mana, walau tak bersayap. Dan siapapun yang terlilit hutang, bisa menangis diam-diam, bahkan saat tertawa, katanya sambil membuat ekspresi sedih bercampur lucu. Penonton langsung tertawa terbahak-bahak sambil mengelus kantong mereka masing-masing, mungkin terkena sindiran halus. Raja sampai bangkit dari singgasana sambil tertawa, luar biasa. Tapi aku ingin mencoba menjebakmu dengan satu pertanyaan terakhir. Semua menahan napas. Jika seekor unta, seekor kambing, dan seorang pedagang sedang naik rakit, lalu rakitnya karam, siapa yang harus diselamatkan dulu? Abu Nawas terlihat tenang. Ia menjawab, yang harus diselamatkan lebih dulu adalah rakitnya, tuanku. Kenapa? Tanya raja lagi, kini mulai mengerti arah jebakan ini. Karena tanpa rakit, semua akan tenggelam. Dan bila rakitnya utuh, semua bisa naik lagi. Termasuk pedagang, kambing, dan unta walaupun untanya mungkin harus diet dulu agar muat. Tawa pun pecah lebih keras dari sebelumnya. Bahkan unta penjaga istana mengeluarkan suara yang entah mirip tawa atau batuk. Raja pun akhirnya mengangkat tangan. Wahai rakyatku, tak diragukan lagi, juara lomba berpikir cerdas tahun ini adalah Abu Nawas. Semua bersorak. Abu Nawas pun mendapatkan hadiah seekor kambing, sekarung kurma, dan satu kotak berisi pertanyaan-pertanyaan aneh untuk dijawab minggu depan. Sambil mengangkat kambingnya, yang kelihatan bingung, Abu Nawas berkata pada penonton, yang penting dalam hidup bukan seberapa banyak kau tahu, tapi seberapa lucu cara kau menjawab sesuatu yang tidak kau tahu. Semua pun tertawa dan bersorak. Dan sejak hari itu, tak ada satupun orang Baghdad yang bisa melupakan lomba berpikir cerdas yang dimenangkan oleh si jenius penuh jenaka, Abu Nawas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.